Episode 1886-1890. Bab 1886, mereka tidak memiliki hubungan seperti itu, kan? Murong Qinghe tercengang. No. Apa yang ingin dikatakan oleh kakak Chu di sini? Angka 0. Hal-hal lain mungkin baik-baik saja, tetapi hal semacam itu juga dapat dibagi dalam keluarga. Angka 0. Aku tidak bisa begitu saja mengundang kakak Zhu ke kamar pengantin setelah aku menikah dengan kakak Chu, kan? Ketika dia berpikir bagaimana kakak Chu bersikap sangat dekat dengan kakak Zhu, dia bertanya-tanya, mungkinkah dia menyukai pria? Homoseksualitas bukanlah hal yang tidak biasa di kalangan bangsawan. Dia tumbuh di lingkungan ibu kota dan secara alami cukup banyak yang terpengaruh oleh hal itu. Bahkan di klan Murong, ada beberapa sepupunya yang menyukai hal semacam itu. Mungkinkah kakak Chu meramalkan sesuatu padaku, bahwa aku akan menikah dengan mereka berdua di masa depan? Angka 0. Aku pasti tidak akan melakukannya jika itu orang lain, tapi kakak Zhu cukup tampan. 0. Aduh, apa yang sedang kamu pikirkan? Kakak Chu tampan dan sopan, sedangkan kakak Zhu seperti makhluk abadi. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Angka 0. Jangan menakut-nakuti adik kecil Qinghe terlalu parah sekarang. Zuan mengusap kepala Chu Yuzhao dan berkata dengan tidak sabar. Chu Yuzhao menjulurkan lidahnya dan berhenti bercanda juga. Mereka berdua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kepala Murong Qinghe. 0. Mereka mengobrol sambil bergegas kembali ke tempat Zuan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan rumah bangsawan tanpa diketahui. Para pelayan dan pembantu di dalam merasa sangat bosan, jadi ketika mereka melihat kelompok itu, mereka bersorak, Tuan Zhu telah kembali, Tuan Zhu telah kembali. Bukankah itu tuan muda yang ketiga? 0. Seluruh istana dengan cepat hidup kembali. Banyak orang-orang ini berasal dari klan Chu di kota Bright Moon, jadi tentu saja mereka mengenali Chu Yuzhao. Kakak ipar, sepertinya mereka semua bosan setengah mati, karena kamu jarang di rumah, kata Chu Yuzhao. Zuan tersenyum getir. Dia benar-benar tidak tinggal di sini selama sebagian besar tahun. Awalnya tempat ini adalah rumah bangsawan, tetapi papan nama itu mungkin akan segera diganti lagi. Namun, Zuan merasa sulit menganggap tempat ini sebagai rumah. Apakah karena tidak ada nyonya yang menunggu kedatangannya dengan hangat? Chu Yuzhao sendiri tidak bersikap seperti orang asing dan membantunya menjadi pelayan. Dia merasa bahwa mereka semua menjadi malas karena tuan mereka tidak ada di sana. Banyak dari mereka berasal dari klan Chu, jadi tidaklah salah baginya untuk menguliahi mereka. Murong Qinghe mulai mengamati tempat itu. Sebelumnya, dia pernah mengikuti kakak laki-lakinya Chu ke rumah bangsawan, tetapi ini adalah kesempatan langka baginya untuk mengamatinya dari dekat. Tempat kakak Zhu memang memiliki gaya dan tata krama yang mengesankan, tetapi kurang mengesankan. Perlu beberapa bunga, tanaman, dan sejenisnya. Iklan oleh Pub Future. Angka 0. Apa yang sedang kamu pikirkan? Itu bukan sesuatu yang perlu dimasak. Saya seorang wanita muda yang belum menikah dan tinggal di rumah pria lain. Jika berita ini tersebar, reputasiku mungkin akan hancur. Siapa yang berani melamarku lagi? Angka 0. Tapi klan Murong kita masih dalam kesulitan yang sangat besar, jadi apakah itu penting sekarang? Angka 0. Syukurlah aku punya kakak laki-laki Chu bersamaku. Kalau aku bisa hidup bersamanya, aku tidak peduli rumor macam apa yang mulai beredar. Angka 0. Matanya menatap tajam ke arah Chu Yuzhao yang sedang gelisah. Saya sangat berharap untuk hidup bersama. Angka 0. Tunggu, apakah klan Chu akan meremehkanku? Klan Murong sudah jatuh, dan aku adalah buronan. Sementara itu, Tuan Muda Chu adalah pewaris seorang adipati. 0. Tidak, kakak Chu bukanlah orang seperti itu. Tapi, 0. Dia biasanya orang yang riang, tetapi setiap kali itu melibatkan kakak laki-laki Chu, dia tiba-tiba menjadi bingung. Untuk pelayan, siapkan air hangat dan bawa Nona Murong untuk mandi dan ganti baju, kata Zuan, lalu mengeluarkan salep dan pil obat. Itu adalah beberapa tambahan yang dia dapatkan dari rumah bordir setelah merawat Xiao Jianren. Dia berkata, adik Qinghe, gunakan obat ini untuk lukamu nanti. Dia tidak bisa menerapkan hal-hal itu padanya, kan? Chu Yuzhao juga tidak cocok, karena dia masih seorang pria di mata semua orang. Baiklah, terima kasih, kakak Zhu, kata Murong Qinghe dengan wajah memerah.
Dia terus-menerus dikejar selama beberapa waktu dan tidak sempat mandi atau berganti pakaian, jadi dia merasa sangat kotor. Dia segera dibawa ke kamar di samping seorang pembantu kamar mandi. Chu Yuzhao mengambil kesempatan untuk mengganggu Zuan dan bertanya tentang apa yang telah dia lakukan selama ini. Zuan menceritakan beberapa hal umum kepadanya, terutama tentang apa yang terjadi di Gunung Valet. Ada banyak bagian yang tidak bisa diceritakannya, karena dengan kekuatannya saat ini, mengetahui lebih banyak saja akan membahayakannya. Namun, dia masih menyebutkan reuninya dengan Chu Chuyan, dan bahwa dia telah mempercayainya dengan peran untuk mengurus Yuzhao dan klan Qin. Meski begitu, mata Chu Yuzhao berbinar saat dia mendengarkan semuanya. Dia berharap, kakak ipar, hidupmu sangat mengasyikkan. Aku benar-benar ingin mengikutimu dan mengangkat pedangku ke seluruh prajurit dunia, untuk mengalahkan semua bandit dan orang jahat itu sampai mati. Zuan menjawab sambil tertawa kesal, siapa yang selalu bermalas-malasan? Dengan melatihmu saat ini, kemungkinan besar orang-orang jahat itu akan memukulmu sampai mati. No, Chu Yuzhao agak malu. Dia menjawab, aku akan pergi dengan kakak iparku, kan? Kamu bisa menghajar mereka sesuka hatimu. Aku hanya akan bertugas menyemangatimu. No, Zuan tidak bisa berkata apa-apa, no. Nona kecil ini cukup penuh semangat, no. Benar, kakak ipar, apakah kamu tidur dengan kakak perempuan setelah kamu bertemu kembali dengannya? Chu Yuzhao mendekat padanya dan bertanya sambil mengedipkan mata, jelas mencari gosip yang bagus. Ayo, pergi dari sini. Untuk apa seorang wanita muda menanyakan hal-hal seperti ini? Apa kau tidak punya rasa malu? Zuan menjawab sambil mendorongnya dengan kesal, jelas terlalu malu untuk membicarakan kehidupan pernikahannya dengan gadis ini. Cek, siapa sih yang tega melakukan hal seperti itu di kamar orang lain? Hatiku yang belum dewasa itu benar-benar terkejut saat itu. Aku tidak pernah menyangka kakak perempuanku yang biasanya dingin itu ternyata punya sisi seperti itu, kata Chu Yuzhao sambil mengernyitkan hidungnya. Wajah Zuan memanas. Dia tahu bahwa wanita itu sedang membicarakan tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Chuyan di kediaman Qin. Mengingatnya saja sudah memalukan. Aku sudah tahu bahkan jika kau tidak memberitahuku. Kakak ipar sangat mesum, kau pasti menindas kakak perempuan lagi ketika kau bertemu kembali di Gunung Valet. Chu Yuzhao mendengus. Sebenarnya apa yang terjadi antara kau dan kakak perempuan? Kau tidak menikah lagi, tetapi kalian hidup seperti suami istri. No, iklan oleh Pub Future. Keluarlah dari sini. Anak-anak nakal tidak seharusnya bertanya tentang hal-hal yang bersifat dewasa. Kita semua memiliki begitu banyak hal yang harus diurus sehingga kita bahkan tidak akan mampu menyelesaikan semuanya. Kapan kita punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu? Zuan menjawab, tidak dapat menahan rasa malu lagi. Dia bangkit, tidak ingin membicarakan hal-hal yang intim seperti itu dengannya lagi. Aku tahu kenapa. Seru Chu Yuzhao, matanya berbinar, kunjungi situs web kami untuk pembaruan baru. Kenapa? Tanya Zuan, tercengang. Dia sendiri bahkan tidak tahu mengapa mereka memiliki hubungan seperti itu. Dia terus-menerus menari di ambang kematian, dan Chuyan sangat fokus pada kultivasinya. Mereka selalu terjebak dalam pengejaran mereka sendiri dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal seperti itu. Dengan begitu, kamu masih bisa melajang, jadi lebih mudah bagimu untuk membelai bunga dan menginjak-injak rumput, tentu saja. Kata Chu Yuzhao sambil mendengus marah. Kakak perempuanku biasanya cukup pintar, jadi mengapa dia begitu bodoh dalam situasi ini? Zuan tidak bisa berkata apa-apa, no. Tiba-tiba, Murong Qinghe membantunya keluar dari rasa malunya dengan bertanya, apa yang kalian berdua bicarakan dengan begitu bersemangat? Dia baru saja selesai mandi dan berganti pakaian militer. Sekarang, dia mengenakan gaun putih lembut yang pas di tubuhnya. Masih ada sedikit uap yang keluar dari kulitnya, dan dia mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk. Klannya telah mengalami bencana, dan dia cukup lemah secara mental saat ini, merasa sedih setiap kali dia tidak bisa melihat kakak laki-lakinya Chu lagi. Itulah sebabnya dia segera mencari Chu Yuzhao segera setelah dia selesai mandi. Mata Chu Yuzhao berbinar saat melihat itu, berkata, adik perempuan Qinghe, kamu benar-benar cantik. Zuan pun tak kuasa menahan diri untuk mengangguk. Biasanya, Murong Qinghe bagaikan bunga mawar di ketentaraan, kini, dia bahkan memperlihatkan sedikit kecantikan lembut seorang wanita muda.
Murong Qinghe tercengang. Menerima pujian dari kekasihnya tentu saja merupakan sesuatu yang membahagiakan, tetapi di permukaan, dia berkata dengan rendah hati, Kakak Chu pasti bercanda. Dalam hal kecantikan, aku sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kakak perempuanmu. Berbeda, oke, kamu juga cantik, kata Chu Yuzhao sambil mendekat dan menyuruhnya duduk di kursi. Aku akan membantumu mengeringkan rambutmu. Hah, oke, kata-kata Murong Qinghe terhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat saat kekasihnya menawarkan bantuan untuk mengeringkan rambutnya. Kenapa kakak Chu tidak punya pertahanan terhadap lawan jenis? Apakah seorang wanita seharusnya membiarkan seorang pria melakukan hal semacam ini? Tapi kenapa aku tidak ingin menolaknya? No, Chu Yuzhao membantunya mengeringkan rambutnya sambil menunjukkan wajahnya kepada Zuan, dan bertanya, kakak ipar, menurutmu adik perempuan Qinghe cantik? Bagaimana dia dibandingkan dengan kakak perempuan? Zuan tertegun, tetapi dia mengangguk dan berkata, adik Qinghe cantik. Kamu benar, setiap orang memiliki kecantikannya sendiri yang unik. Chu Yuzhao mendecakkan lidahnya, menjawab, kakak ipar memang pandai bicara. Kamu tidak menyinggung kakak perempuan atau Qinghe. Namun, wajah Murong Qinghe malah memerah. Dia hanya ingin menunjukkan sisi intimnya kepada kakak Chu saja, tetapi mengapa dia sekarang begitu tidak sabar untuk menikmatinya bersama kakak Zhu? Jangan bilang mereka benar-benar punya hubungan seperti itu. No, dia tiba-tiba menjadi bingung karena pikiran-pikiran yang tidak menentu itu. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian mereka dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, bertanya, kakak Chu, apa yang kalian berdua bicarakan sebelumnya? Oh, aku sedang membicarakan tentang kakak ipar playboy yang pelin-pelan ini. Dia juga tidak terlihat begitu istimewa, tetapi entah bagaimana dia berhasil membuat semua wanita cantik itu menyukainya. Aku bahkan mulai berkeringat demi kakak perempuanku, kata Chu Yuzhao, terdengar agak muram. Murong Qinghe berpikir bahwa wajah tampan Zuan tampak seperti dipahat dari marmer dan berpikir, bagaimana bisa kau menyebutnya biasa saja? Ia menjawab, kakak Zhu benar-benar tampan dan kultivasinya hebat. Ia juga orang yang baik, jadi wajar saja jika para wanita menyukainya. Hah, seru, Chu Yuzhao sambil menatapnya dengan curiga. Menurutmu dia sehebat itu? Jangan bilang kalau kamu juga menyukainya. Wajah Murong Qinghe memucat. Kemerahan di wajahnya benar-benar menghilang. Dia bangkit, mendorongnya, dan berlari keluar. Dia berteriak, kakak Chu, aku membencimu. Dia sudah menduga mereka punya hubungan, tetapi sekarang setelah dia mendengar kekasihnya mengatakan itu, semua perasaan tidak sakitnya meluap. Air mata tak dapat terbendung memenuhi mata. Chu Yuzhao langsung panik. Dia segera mengikuti Qinghe ke halaman, berkata, adik Qinghe, aku bercanda. Tolong jangan terlalu peduli, dia mencoba memegang tangan Murong Qinghe beberapa kali, tetapi Qinghe selalu menepisnya dengan marah. Zuan merasa sangat pusing melihat pemandangan itu. Namun, dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan dan tidak mau repot-repot mengurus pertengkaran kecil antara sepasang kekasih muda. Oleh karena itu, dia pun pergi dan terbatuk pelan. Dia mengeluarkan selusin spanduk kecil, sambil berkata, Ahem, kalian berdua sebaiknya tinggal di sini untuk saat ini. Aku tidak takut ada yang datang ke sini untuk mencariku. Tentu saja, untuk jaga-jaga, saya akan menyiapkan formasi sehingga, jika ada yang mencoba masuk dengan paksa, formasi itu akan mampu menahan mereka untuk beberapa saat. Aku akan bisa merasakannya dan segera kembali. No, kemudian, dia terbang ke udara, dan bendera emas kecil itu menyisipkan dirinya di sekitar rumah bangsawan. Setelah itu, riak-riak rune muncul di sekitar rumah bangsawan. Kemudian, penghalang emas transparan mengelilingi seluruh rumah bangsawan seperti telur ayam. Murong Qinghe yang terluka menatap sosok tampan dan luar biasa yang melayang di udara. Dia bahkan lupa untuk terus menangis. Kakak Zhu memang tampan dan menakjubkan. Bab 1887, Anak Kita. Chu Yuzhao juga melihat ke langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar sambil mendesah, adik Qinghe, bukankah kakak iparku tampan? Dia tiba-tiba menyadari bahwa topik itu justru menjadi alasan mengapa mereka berdebat sebelumnya, jadi dia dengan cepat menjelaskan dengan panik, tolong jangan salah paham, itu bukan yang salah, no. Namun, dia mendengar Murong Qinghe bergumam pada dirinya sendiri, kakak Zhu memang tampan. Chu Yuzhao tercengang, no.
Jika kamu memang akan seperti ini, kenapa kamu malah marah padaku atas perkataanku sebelumnya? 1. Zuan tiba-tiba turun lagi dan menyerahkan benda berbentuk kompas hijau kepada mereka berdua, sambil berkata, ini adalah formasi cakram untuk mengendalikan formasi. Kalian dapat menggunakannya untuk mengendalikan aktivasi formasi. Ini adalah sekantong batu ki, jadi terhenti untuk mengisi kembali energi formasi. Jika kalian membuka area formasi roda ini, kalian dapat memasukkan batu ki. 1. Mata Chu Yuzhao berbinar saat dia bertanya, Kakak Zhu, apakah kamu bahkan mengerti formasinya? Hal ini sangat menarik. Bisakah kamu mengajariku? No, Murong Qinghe masih berlinang air mata, tetapi saat ini, ada lebih banyak rasa ingin tahu daripada kesedihan dalam ekspresinya. Formasi biasanya merupakan spesialisasi para peneliti lama di akademis, dan setiap orang di antara mereka adalah orang eksentrik yang mengabdikan segalanya untuk bidang mereka. Di mana Anda bisa menemukan seseorang seperti Kakak Zhu? Zuan tertawa dan berkata, jika kamu tertarik, tentu saja aku bisa mengajarimu. Tapi aku khawatir tidak akan ada banyak waktu untuk itu dalam waktu dekat. No, formasi ini adalah sesuatu yang ditemukan di Sutra Baopu, jadi dia memutuskan untuk mencobanya saja. Meskipun belum lengkap, mungkin tidak akan ada masalah dalam melindungi rumah. Jika dia punya lebih banyak waktu dan beberapa bahan yang lebih berharga, dia bisa membuat formasi yang lebih tangguh setelah melakukan penelitian. 1. Pengetahuan Sutra Baopu yang luas. Dan tampaknya tak berujung dalam 7 seni menarik banyak minatnya. Di masa lalu, kultivasi selalu hanya tentang pertempuran dan pembunuhan baginya, tetapi sekarang, ia menyadari bahwa sebenarnya ada banyak hal menarik lainnya tentang kultivasi. Baiklah, luar biasa, jawab Chu Yuzhao, dia sangat bersemangat ketika mendengarnya setuju. Zuan mengangguk ke arah Murong Qinghe dan berkata, jika adik perempuan Qinghe juga tertarik, aku bisa mengajari kalian berdua. Aku juga, tanya Murong Qinghe, tercengang. Lagi pula, formasi sering dianggap sebagai jenis pengetahuan yang paling rahasia. Orang-orang akademi selalu menjaga pengetahuan tersebut dengan ketat, dan keterampilan formasi istana juga merupakan rahasia nasional yang dilarang untuk dibocorkan karena takut pihak ras iblis dapat mencurinya. Lagi pula, formasi berskala besar yang tangguh seringkali dapat menentukan hasil pertempuran. Tentu saja boleh. Kamu bukan orang luar, kata Zuan sambil terkekeh, lalu menepuk bahu Chu Yuzhao. Yuzhao, kamu harus menjaga adik perempuan Qinghe dengan baik. Chu Yuzhao tercengang. Dia tahu bahwa dia akan pergi. Dia bertanya, kakak ipar, kamu tidak akan tinggal di sini. Oh tidak, impianku untuk tinggal bersama kakak iparku yang kubayangkan hancur. No, Zuan mengangguk dan berkata, adik Qinghe juga tinggal di sini, jadi tidak pantas bagiku untuk tinggal di sini. Reputasiku dalam hal itu tidak pernah terlalu baik. Jika seseorang mengetahuinya, akan ada banyak rumor. No, Murong Qinghe segera berkata, Kakak Zhu, tidak masalah. Lagi pula, aku sudah terjerumus ke dalam kondisi ini. Kamu sudah menanggung risiko yang sangat besar dengan menerimaku, jadi bagaimana mungkin aku bisa menyuruhmu pindah? Tidak peduli seberapa bodohnya dia tetap merasa bahwa menempati tempat ini dan mengusir tuan rumah aslinya adalah hal yang terlalu keterlaluan. Tidak apa-apa, aku punya urusan yang harus diselesaikan yang mengharuskanku bepergian ke berbagai tempat. Misalnya, aku perlu menengahi hubungan untuk menyelamatkan klan Qin, klan Murong, dan yang lainnya, kata Zuan sambil tersenyum. Sebenarnya akan lebih mudah bagiku jika aku tinggal di tempat lain. Kedua wanita muda itu tidak dapat membujuknya lagi ketika mereka mendengar penjelasannya. Akhirnya, Chu Yuzhao berkata dengan enggan, kalau begitu, kakak Zhu harus kembali mengunjungi kami dari waktu ke waktu. Ini rumahmu, jadi kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Adik perempuan Qinghe dan aku akan selalu menyambutmu, kan, Qinghe? Murong Qinghe menyuarakan persetujuannya. Kakak Zhu bisa datang kapan saja dia mau. Zuan melambaikan tangan dengan percaya diri dan santai. Dia segera menghilang ke dalam kegelapan malam. Murong Qinghe bergumam pada dirinya sendiri saat dia memperhatikannya, kakak Zhu benar-benar pria yang jujur. Seorang pria sejati, mungkin tidak, kata Chu Yuzhao, wajahnya memanas. Kenangan tentang kakak perempuannya yang sangat dingin yang ditekan ke meja dan dianiaya tidak dapat tidak muncul di benaknya. Namun,
dia akhirnya berpikir, suami dan istri harus bermain sesuai keinginan mereka, jadi mengapa aku harus berpikir bahwa kakak iparku bukanlah seorang pria sejati? No. Sementara itu, setelah Zuan meninggalkan kediaman bangsawannya sendiri, dia bergerak cepat dan tiba di kediaman Sang. Ketika dia melihat lampu-lampu di halaman, dia tiba-tiba merasakan kecanggungan, seolah-olah dia kembali ke kampung halamannya sendiri. Setelah sekian lama berpisah, dia bertanya-tanya apakah Zeng Dan masih baik-baik saja. Dan Sang Qin, apakah dia baik-baik saja? Dia menemukan sudut tersembunyi untuk melompat masuk. Dia tidak melewati pintu masuk utama karena ada banyak mata dari istana yang mengawasi, dan dia tidak ingin mengungkap hubungannya dengan klan Sang. Itu terutama penting untuk hubungannya dengan Sang Qin dan Zeng Dan. Dia tidak terlalu peduli dengan reputasinya sendiri, karena itu sudah hancur. Tetapi jika mereka terungkap, klan Sang akan dipermalukan. Dia harus membuat pertimbangan demi mereka. Untungnya, Sang Qin dan Zeng Dan diam-diam memberinya token istana Sang. Dengan begitu, dia tidak akan memicu formasi pelindung saat dia menyelinap masuk. Di masa lalu, dia merasa bahwa formasi pertahanan rumah-rumah klan ini cukup rumit, tetapi sekarang setelah dia memiliki lebih banyak pengetahuan di bidang ini, dia dapat mengatakan bahwa semuanya hanyalah barang-barang standar yang diproduksi secara massal. Formasi seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan. Topografi dan tata letak setiap rumah tangga berbeda, jadi beberapa rumah klan tidak benar-benar cocok dengan formasi standar. Di mata para ahli formasi sejati, formasi itu penuh dengan kelemahan. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah formasi umum yang dirilis oleh akademi. Biaya untuk membuat formasi yang dibuat khusus kemungkinan besar tidak akan rendah. Tentu saja, klan Sang tidak akan memiliki kekayaan seperti itu. Aku akan sedikit mengubah formasi untuk kalian ketika aku punya kesempatan, gumam Zuan pada dirinya sendiri. Saat dia memikirkan hal-hal itu, dia tiba di lobi utama. Dia akhirnya kembali, jadi dia harus menyapa Sang Hong terlebih dahulu. Kalau tidak, akan sedikit memalukan bagi semua orang yang terlibat jika dia ketahuan bersama Zeng Dan terlebih dahulu. Dia bisa melihat bayangan orang-orang berkelap-kelip di dalam. Sepertinya semua orang sedang makan malam bersama, tetapi tidak ada seorang pun di ujung meja. Kelompok itu berkerumun dan dengan gugup mendiskusikan sesuatu. Mungkinkah klan Sang juga mengalami sesuatu yang buruk? Zuan bergumam pada dirinya sendiri dengan khawatir, dan dia segera bergegas mendekat. Dia tidak berusaha menyembunyikan langkah kakinya. Sang Hong segera merasakan sesuatu dan berbalik, berteriak, "Siapa kamu?" No, yang lainnya juga terkejut dan semuanya berbalik. 1. Salam, Paman yang terhormat. Zuan memanggil sambil tersenyum. Matanya sesekali melirik ke arah dua wanita di samping. Zeng Dan adalah seorang janda, jadi pakaiannya sederhana namun elegan. Namun, dia tetap ingin tampil menarik, jadi dia mengenakan bunga kecil yang menghiasi pakaiannya yang menambah sedikit kemeriahan pada penampilannya. Dia benar-benar cocok dengan pepatah, berpakaian rapi dengan pakaian berkabung. Namun, pipinya sama sekali tidak pucat seperti seorang janda, dan dia tampak menawan dan mengharukan. Setiap pria yang lewat tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menoleh lagi. Sang Qin memiliki kecantikan yang berbeda. Dibandingkan dengan daya tarik kakak iparnya, dia terlihat sedikit lebih lembut dan cantik. Namun, dia tampak menjadi sedikit lebih menggairahkan sejak terakhir kali dia dan Zuan bertemu. Dia sekarang telah kehilangan sedikit penampilannya yang belum matang dan memiliki sedikit aura yang lebih dewasa. "Kakak Zu." 1. "Kakak Zu." 3. Kedua gadis itu berteriak bersamaan, lalu saling menatap dengan wajah memerah. 0. Sang Hong tampak sudah terbiasa dengan jawaban mereka. Dia bertanya dengan heran, "Ah Zu, kapan kamu kembali?" "Aku," Zuan mulai, tapi suara tangisan bayi tiba-tiba memenuhi udara di belakang para wanita itu, membuatnya tertegun. Sang Qin dan Zeng Dan berbalik dengan waspada, dan mengeluarkan bayi yang lembut dan cantik dari buayan. Sang Hong juga sangat gugup. Dia tidak bisa benar-benar mendekat, jadi dia hanya bisa mondar-mandir dengan gugup. Dia bertanya, "Kiner, apakah dia lapar?" Sang Qin memutar matanya dan menjawab, "Aku baru saja memberinya makan, jadi mengapa dia cepat lapar?" "No, lalu mengapa dia menangis begitu banyak?" Sang Hong bertanya dengan
Gugup. Iklan oleh Pub Future. Aku juga tidak tahu. Bibimu, menurutmu apa yang terjadi padanya? Sang Qin bertanya, menatap bibimu dengan tatapan memohon. Wajah bibimu memerah. Dia berkata, aku juga tidak tahu, aku belum pernah melahirkan sebelumnya. Mereka semua panik sehingga mereka akhirnya mengabaikan Zuan, Zeng dan terus berusaha menghibur bayi itu dengan membuat wajah-wajah aneh. Sayangnya, hal itu malah membuatnya menangis lebih keras, membuat Zeng dan benar-benar tak berdaya. Ia bertanya, Qin, haruskah kamu memberinya makan sedikit lagi? Seorang wanita muda seperti dia tidak tahu bagaimana cara menenangkan seorang anak. Ia secara refleks berasumsi bahwa memberi makan bayi akan menyelesaikan sebagian besar masalah. Ini, Zuan terdiam. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri dan menatap anak itu, suaranya menjadi sedikit serak. Mata Zeng dan berbinar. Dia berkata, baiklah, biarkan ayahnya memeluknya. Mungkin dia merindukan ayahnya. Dia mengambil bayi itu dari tangan Sang Qin dan memberikannya kepada Zuan dengan senang hati. Zuan langsung bingung harus berbuat apa. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa dengan tangannya saat merasakan kehidupan kecil itu. Dia takut menyakitinya dengan menggunakan terlalu banyak kekuatan, tetapi dia tidak bisa memegangnya dengan benar jika dia tidak menggunakan apapun. Ketika Sang Qin melihat betapa kikuknya dia pun berkeringat dingin dan bergegas menolongnya. Dia menjelaskan, kamu harus menggendongnya seperti ini. Sokong pantatnya dan pegang tubuhnya dengan lekuk lenganmu. Lehernya juga perlu disokong. 2. Zuan akhirnya belajar bagaimana melakukannya setelah berkeringat di sekujur tubuhnya. Namun, sungguh aneh, karena anak yang menangis itu tiba-tiba menjadi tenang dan menatapnya dengan mata besar dan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Dia anakku, tanya Zuan. Wajah Sang Qin memerah. Dia menjawab, ya, dia anak kita. Dia perempuan. 1. Dia kedengaran agak sedih. Lagi pula, menurut rencana mereka ingin memiliki seorang putra untuk meneruskan warisan klan Sang. Namun, ada lebih banyak kegembiraan daripada kesedihan. Bagaimanapun, ini adalah kehidupan baru yang lahir dari dagingnya sendiri. Zuan dengan lembut menghiasi kehidupan kecil dalam pelukannya, membuatnya tertawa cekikikan. Tangan kecil anak itu secara refleks melambai di depan wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit satu jari. Karena tangannya terlalu kecil, dia hampir tidak bisa memegang setengah jari Zuan dengan seluruh tangannya. Zuan tiba-tiba merasakan keintiman yang mendalam. Dia tak bisa menahan senyum beku, berkata, dia sangat imut. Aku yakin dia akan tumbuh menjadi wanita cantik luar biasa di masa depan. Sang Qin menghela napas dalam hati saat melihat betapa bahagianya dia. Senyum manis juga muncul di wajahnya. Di sisi lain, Zeng dan juga tersenyum, tetapi dia tiba-tiba merasa sedikit frustrasi. Kapan dia lahir? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekitar 3 bulan yang lalu. Kau menghilang sekitar waktu itu, dan aku juga tidak bisa menghubungimu, kata Sang Hong sambil berdeham. Ekspresinya juga rumit. Rencana terakhirnya ternyata sia-sia, pada akhirnya, dia hanya menyerahkan putri dan menantunya. Dia benar-benar akan kehilangan akal sehatnya di sini. 3. Apakah kamu sudah memberinya nama? Zuan bertanya, benar-benar tenggelam dalam kegembiraannya. Kami belum melakukannya. Kami menunggumu kembali untuk memberinya nama, kata Sang Qin malu-malu. Hah, seru Zuan, tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa. Saya yang paling rajin memberi nama sesuatu. Kau bisa tahu dari judul novel ringan jelek ini. 21. Zeng dan tiba-tiba tertawa dan berkata, Qin sebenarnya sudah memikirkan nama sebelumnya. Xian. 1-0. Ah, apa, kau ingin aku mati karena malu? Seru Sang Qin. Dia merasa sangat malu dan ingin merobek mulutnya. Bagaimana keadaannya? Zuan mengulanginya, tercengang. Apakah dia sedang memikirkanku? Angka 0. Dia tak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Dia langsung merasakan kenyamanan rumah. Hanya dia sisi, katanya akhirnya, kunjungi situs web kami untuk pembaruan baru. Kelucuan yang terungkap pukul 0. Iklan oleh Pub Future. Bab 1888, anak muda benar-benar tahu cara bermain. Zuan masih harus meninggalkan klan Sang dengan sedikit malu. Nama Xian dapat dikembalikan kepadanya dengan mudah. Jika kebenaran terungkap, reputasi klan Sang akan hancur total.
Sang Hong jelas menghela napas lega saat mendengarnya mengatakan itu. Putrinya memang selalu sangat pintar, tetapi dia telah membuat kesalahan besar dalam kasus ini. Jika mereka memberi nama itu kepada bayi yang baru lahir ini, bukankah itu hanya akan mengiklankan hubungan mereka dengan Zuan ke seluruh dunia? Zuan kemudian berkata, kita harus memberinya nama marga Sang. Semua orang tahu bahwa menantu perempuan klan Sang melahirkan anak nomor 1. Jika dia memiliki nama marga yang berbeda, akan ada berbagai macam rumor. Dia juga tidak ingin menempatkan Zheng Dan dalam posisi buruk. Sang Hong menatap Zuan dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Ah Zu, terima kasih. Mari kita buat marginnya menjadi Sang untuk saat ini. Setelah beberapa tahun, kita akan mencari kesempatan untuk mengubah marganya kembali." 1. Awalnya, ia berencana agar putranya melahirkan seorang putra. Putra itu akan memiliki darah klan Sang dalam dirinya dan mereka dapat meminjam nama Sang Qian. Namun, kini, anak itu ternyata seorang putri, yang berarti semua rencananya menjadi sia-sia. Lagi pula, tidak mungkin bagi Sang Qian untuk melahirkan anak lagi. Anak ini masih dapat dianggap sebagai anak anumerta, tetapi jika mereka memiliki anak lagi dan menggunakan penjelasan yang sama, pasti akan ada rumor yang beredar, yang mengatakan bahwa menantu klan Sang berselingkuh. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih sekarang karena usaha besarnya berakhir dengan kegagalan. Sang Qin juga sedikit sedih. Namun, ketika dia melihat puting susunya yang imut, suasana hatinya langsung membaik. Zheng Dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya cukup mudah untuk diselesaikan. Minta saja Qin Qin dan Ah Zu membuat beberapa lagi. Ketika saatnya tiba, kita tinggal mencari anak angkat untuk klan Sang kita, bukankah itu cukup? 10. Wajah Sang Qin langsung memerah. Dia berharap, dan lagi pula, hubungannya dengan Zuan masih belum jelas. Awalnya, rencananya adalah mereka akan membuat batasan yang jelas setelah anak itu lahir. Saat ini, sepertinya mereka terjebak dalam situasi yang mustahil. Zuan tertawa dan berkata, jika Nona Sang bersedia, aku tidak keberatan. Baginya, tidak masalah apakah anak itu memiliki nama keluarga ayah atau ibu. Bahkan belum memperhitungkan bahwa klan Sang telah banyak membantu. Mata Sang Hong berbinar, itu bukan ide yang buruk. Sebelumnya mereka berada di jalan buntu, dan dia ingin Sang Qian memiliki seorang putra. Tetapi bahkan tanpa dia, itu akan sama saja jika ada pewaris dari pihak Sang Qin. Ketika dia melihat tatapan orang lain padanya, jantung Sang Qin mulai berdebar kencang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata pelan, aku akan mengikuti apa yang ayah katakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zuan sambil mengatakan itu. Dia adalah pria pertamanya, dan dia sangat luar biasa dalam segala hal. Setelah mengobrol dengan Zheng Dan sepanjang waktu, semakin dia mengetahui tentangnya, semakin dia menyukainya. Hahaha, bagus, bagus. Seru Sang Hong lega, suasana hatinya yang buruk segera membaik. Zuan bermain dengan Sisi beberapa saat lebih lama. Putrinya yang menggemaskan membuat hatinya meleleh. Namun, dia masih muda dan cepat lelah. Matanya mulai terpejam, dan dia segera tertidur. Zuan dengan hati-hati mengembalikannya ke buayan, lalu mencari kesempatan untuk membahas situasi terkini dengan Sang Hong. Namun, Sang Hong justru melambaikan tangannya dan berkata, sama saja jika kamu bertanya kepada Kiner tentang hal-hal ini. Dia sudah sangat ahli dalam hal ini, dan ada kalanya aku pun harus meminta pendapatnya. Sebenarnya, dia ingin memberi putrinya lebih banyak kesempatan. Bagaimanapun, dia dan Zuan sebelumnya tidur bersama dengan sembarangan dan tidak memiliki hubungan yang baik. Dia harus memacu hubungan putrinya dengan Zuan. Zuan sedikit terkejut. Dia membungkuk kepada Sang Qin dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan adik perempuan Kiner. Kakak Zu berbicara terlalu serius, kata Sang Qin, dengan cepat membalas sapaannya. Zheng Dan terkikik, bertanya, apakah kalian berdua sedang saling memberikan pita pernikahan sekarang? 1. Sang Qin sangat malu hingga ingin mencubitnya, tetapi Sang Hong terbatuk pelan dan berkata, ahem, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian anak muda. Aku agak lelah karena urusan pemerintahan akhir-akhir ini, jadi aku akan tidur dulu. Dia menunjuk ke arah bibimu dengan matanya, dan mereka berdua pergi. Pipi Sang Qin memanas. Dia berkata, aku akan mengembalikan Sisi ke kamarnya. No,
Iklan oleh Pub Future. Zheng Dan memegangnya dengan satu tangan dan Zuan dengan tangan lainnya, sambil berkata, ayo pergi bersama. Lagi pula, tidak ada satupun dari kita yang orang luar. No, Sang Qin mengerutkan bibirnya, tetapi dia tidak menolak. Memang tidak perlu mengeluarkan kakak laki-laki Zhu dari kamarnya. No, kelompok itu segera kembali ke kamar Sang Qin. Ada aroma lembut di udara, juga aroma samar susu. Zuan secara refleks menatap dada Sang Qin. Area itu sekarang jauh lebih penuh dari sebelumnya. Sang Qin menidurkan putrinya di buayan. Sisi sedikit memutar tubuhnya, seolah-olah dia merasakan bahwa dia akan meninggalkan pelukan ibunya. Tubuhnya bergerak-gerak seolah-olah dia bisa bangun kapan saja. Sang Qin segera membungkuk untuk menepuk-nepuknya dengan lembut, sehingga perlahan-lahan menenangkannya. Tepat saat itu, Zheng Dan meraih lengan Zuan dan bertanya, "Ah Zhu, apa yang terjadi selama beberapa bulan itu? Cepat ceritakan padaku." No, Zuan tidak menyembunyikan apapun darinya, menceritakan tentang persaingan hebat Gunung Valet dan ruang bawah tanah rahasia. Tentu saja, dia tidak menceritakan detail tentang wanita-wanita lainnya, dan dia juga tidak memberitahunya bahwa dia telah membunuh Zhao Han. Bagaimanapun, urusan itu terlalu serius. Akan menyebabkan keributan besar jika dia membicarakannya. Zheng Dan berkata sambil mendesah, "Ah Zhu, selalu ada banyak hal menarik yang terjadi di sekitarmu. Aku benar-benar ingin tinggal bersamamu dan mengalaminya bersama-sama." Namun, dia juga tahu bahwa itu tidak terlalu realistis. Dia bahkan pernah berpura-pura hamil di ibu kota sebelumnya. Sang Qin sedikit meminta maaf. Dia berkata, Dan, ini semua karena kami sehingga kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan." Zheng Dan ternyata berpikiran terbuka, menanggapi, "Bukankah mengatakan hal seperti itu membuatku dianggap sebagai orang luar? Bagaimanapun, anak itu sudah lahir, jadi aku bebas sekarang. Sekarang, kaulah yang harus mempersiapkan kehamilan." "No, kau benar-benar menyebalkan," seru Sang Qin sambil cemberut main-main sebagai tanggapan. Keduanya sempat beradu argumen sebentar sebelum pembicaraan kembali ke hal-hal penting. Sang Qin berkata dengan ekspresi serius, "Kakak Zhu, kamu tidak tahu apakah kamu harus membantu putri mahkota atau permaisuri sekarang, kan?" "Ya," kata Zuan sambil mengangguk. "Mereka berdua memperlakukanku dengan sangat baik, dan aku akan menyinggung pihak manapun yang kubantu." "No," Zheng Dan memasang ekspresi aneh saat bertanya, "Mengapa mereka memperlakukanmu dengan baik? Mereka berdua tidak punya masalah denganmu, kan?" Namun, bahkan dia merasa itu tidak masuk akal saat mengatakan itu, dan tidak bisa menahan tawa. Zuan dengan bijaksana memilih untuk tidak menjawab. 3. Sang Qin berkata dengan serius, "Jika kedua belah pihak telah memperlakukanmu dengan baik, jangan langsung mengeluarkan uang. Kakak Zhu, kamu dapat menggunakan statusmu sebagai pemberi persembahan akademi untuk bersembunyi di sana terlebih dahulu dan tidak terlibat dalam urusan mereka berdua. Dengan begitu, kamu tidak mungkin menyinggung mereka." Zheng Dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Sebenarnya, dengan kekuatan kakak Zhu saat ini, tidak perlu menahan diri dengan begitu sabar. Dia bahkan dapat menaklukkan seluruh istana raja di pihak ras iblis, jadi dia seharusnya dapat melakukan hal yang sama di sini, kan?" Sang Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu berbeda. Hubungan ras iblis dengan klan-klan besar lebih longgar, jadi itulah mengapa mereka begitu mudah dikalahkan. Namun, di ibu kota, semua klan menyembunyikan banyak kekuatan. Sumber daya ras iblis tidak dapat dibandingkan dengan pihak kita. Kalau tidak, mereka tidak akan diasingkan ke lokasi tandus seperti itu." 1. Zuan sedikit terkejut. Dia berkata, "Aku tidak menyangka adik perempuan Kiner bisa memahami hal-hal ini dengan baik." Wajah Sang Qin sedikit merah saat dia berkata, "Tidak banyak yang bisa aku lakukan biasanya untuk membantu kakak laki-laki Zhu, jadi aku mencoba memahami situasi ibu kota sedikit lebih baik." Iklan oleh Pub Future. Kakak Zhu, pohon tinggi yang berdiri tegak di hutan akan hancur oleh angin. Jika kau berdiri tegak sekarang, kau akan menjadi musuh publik klan-klan besar atau digunakan sebagai pedang mereka tanpa menyadarinya. Kita masih belum memiliki banyak informasi, jadi aku menyarankanmu untuk bersembunyi dulu dan melihat situasi ini berkembang. Tidak ada kekurangan orang-orang yang ambisius di antara klan-klan besar, dan aku yakin mereka tidak akan bisa menahan diri lebih lama lagi. Kakak Zhu,
yang perlu kau lakukan adalah lebih sabar daripada orang-orang itu. No, Zuan terkekeh, berkata, aku jelas tidak ingin menjadi pedang mereka. Aku masih ragu sebelumnya, tetapi sekarang setelah mendengar analisis adik perempuan Kiner, pikiranku menjadi lebih jernih. Kamu benar-benar Zhuge Liang di antara para wanita. Kakak Zhu terlalu memujiku, kata Sang Qin, merasa sedikit malu. Zeng dan memutar matanya dan berkata, kalian berdua bahkan sudah punya anak sekarang, jadi apa kalian bersikap begitu sopan satu sama lain? Itu hanya membuat kalian berdua tampak terlalu asing. No, sudah kuputuskan, agar kita semua lebih dekat, kita akan tidur bersama malam ini. Ah Zhu bisa menceritakan semua hal yang dialaminya. Aku tahu dia tidak menceritakan semua detail tentang banyak hal, lanjutnya. Kemudian, dia meraih tangan mereka tanpa menunggu mereka berdua berdebat, dan langsung duduk di tempat tidur. Sang Qin berteriak kaget. Wajah kecilnya memerah seperti buah kesemek. Lihat cerita terbaru di novel.com. Zuan juga merasa sedikit canggung. Dia bertanya, itu agak tidak pantas, kan? Bagaimanapun juga, ini adalah istana Sang. Apa yang tidak pantas dari itu? Aku pusing melihat kalian berdua bersikap sopan dan berhati-hati satu sama lain, kata Zeng dan sambil tersenyum. Sang Qin, bukankah ada saatnya kamu minum terlalu banyak susu? Minta saja Ah Zhu membantumu melakukannya hari ini. Kita tidak bisa membiarkan ayah tidak melakukan apa-apa. 4. Dandan, seru Sang Qin, merasa malu dan cemas. Bagaimana dia bisa membiarkan dia membantu hal semacam itu? Dia benar-benar akan mati karena malu. Zuan tercengang. No, seperti yang diharapkan dari Dandan si pemberani. 4. No, sementara itu, di kamar Sang Hong, dia bisa melihat bayangan ketiga sosok itu berkedip-kedip di kamar putrinya. No, bibimu tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, bukankah mereka menjadi sedikit terlalu gila? Bagaimana mereka semua bisa tinggal di ruangan yang sama? No, Sang Hong melambaikan tangannya dan berkata, ini mungkin bukan hal yang buruk. Kiner dan Zuan sekarang bisa menjadi dekat. Tapi bukankah kita membiarkan bocah nakal itu bebas dengan hal-hal seperti ini? Tanya bibimu, merasa sedikit kesal. Dia telah melihat Sang Qin tumbuh dewasa dan selalu menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah kubisnya yang tumbuh dengan baik sedang diberikan kepada babi. Zuan telah banyak membantu kita, dan dia adalah orang yang sangat peduli dengan emosi dan kesetiaan. Kiner tidak akan rugi jika mengikutinya. Sang Hong berkata dengan cara yang sangat terbuka. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggendong bibimu dan membawanya ke tempat tidur. Bibimu sedikit khawatir, bertanya, Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? No, anak-anak muda benar-benar tidak pandai bermain, sampai-sampai aku pun jadi sedikit bersemangat. Mungkin aku bisa punya anak sendiri dan tidak akan membutuhkan bantuan Ah Zhu lagi, kata Sang Hong sambil tersenyum. Kau menyebalkan sekali Gelombang, kata bibimu sambil memejamkan matanya. Pada saat itu, dia juga sedikit diliputi emosi. Oasis perkotaan pukul 0. Iklan oleh Pub Future. Bab 1889, Siapakah Cucu Kekaisaran? Sementara itu, di kamar Sang Qin, Zeng dan menjadi sedikit tidak sabar saat melihat Sang Qin bersikap sangat malu. Dia berkata, Qin, kamu mungkin orang pertama yang melahirkan anaknya. Apa yang membuatmu sangat malu di sana? Lagi pula, payudaramu biasanya sangat besar sehingga aku harus membantumu meringankannya. Tanganku sakit karena melakukannya. Sekarang, kita punya pembantu yang siap sedia. Ah Zhu sangat pandai menggunakan tangannya, jadi kamu bisa bersantai saja. Sang Qin biasanya pintar dan pandai berbicara, tetapi dalam hal seperti ini, dia masih tidak bersikap terbuka seperti Zeng dan. Dia memprotes, bagaimana kita bisa membiarkan dia melakukan hal seperti ini? Kenapa tidak? Jawab Zeng dan sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Dia lalu memutuskan untuk merobek pakaian dari dada Sang Qin. Karena Sang Qin harus menyusui, bagian depan pakaiannya mudah dilepas. Ah! Seru Sang Qin kaget. Dia segera menutupi dadanya dengan kedua lengannya karena khawatir. Ia begitu malu hingga hampir menangis. Zeng dan memutar matanya. Dia menyenggol bahu Zuan dan berkata, katakan sesuatu. Kau tidak bisa menyuruhku melakukan semuanya, kan? Zuan tahu bahwa dia mencoba mendekatkan dirinya dengan Sang Qin.
Hubungan mereka agak aneh, dia langsung naik kapal begitu saja, tetapi dia bahkan belum membayar ongkosnya. Hanya akan ada kesalahpahaman dan kesalahpahaman jika hal itu terus berlanjut. Karena itu, dia berjalan mendekat dan memeluk Sang Qin dengan hangat, sambil berkata, "Adik perempuan Kiner, jangan takut. Aku akan membantumu. Kebetulan aku mempunyai keterampilan yang disebut jari bersinar yang cocok untuk situasi seperti ini." Saat merasakan kehangatan dalam suaranya, wajah Sang Qin memerah. Dia menyuarakan persetujuannya dengan sangat pelan. Zheng Dan memutar matanya. Gadis ini berkata dia tidak menginginkannya, tetapi kenyataannya dia sangat mengharapkannya. Kemudian, Zuan menyingkirkan tangan Sang Qin. Sang Qin menundukkan wajahnya yang memerah. Dia sering tidur bersama Zheng Dan akhir-akhir ini, jadi dia sudah terbiasa dengan kontak fisik. Namun, dia selalu merasa sedikit kembung karena ASI. Meskipun dia lebih besar sekarang setelah melahirkan, dia masih lebih kecil satu ukuran dari Zheng Dan, jadi dia tidak bisa menahan perasaan rendah diri. Kakak Zhu mungkin akan menganggapku rendah karena itu, kan? Namun, Zuan tampak sangat serius. Jarinya yang bersinar dengan cepat mengetuk tubuhnya, meredakan pembuluh darah yang tersumbat. Sang Qin langsung merasa hangat di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, setiap kali dia menyentuhnya, dia merasa seolah-olah ada aliran listrik yang mengalir melalui tubuhnya. Rasanya jauh lebih baik daripada saat Zheng Dan membantu. Zheng Dan mendekat dan bertanya dengan nada menggoda, "Kakak Zhu, apakah Qin enak dipandang?" Sang Qin menatapnya dengan malu, lalu berseru, "Apakah kamu mengolok-olokku? Aku jelas masih lebih kecil darimu. Tidak ada manfaatnya menjadi begitu besar. Sebenarnya aura Anda yang lembut dan indah, seperti rebung muda, lebih membuat iri," kata Zheng Dan sambil tersenyum lebar. Sang Qin sudah mulai sedikit gelisah saat Zuan membantunya dengan jari bersinarnya. Dia panik saat mendengarnya. Tiba-tiba, dia merasakan dadanya mengendur, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba meletus. Lihat bagian yang paling menarik. Akibatnya, wajah Zheng Dan menjadi pucat. Dia berkata dengan kesal, Qin, apakah kamu mencoba membalas dendam padaku dengan sengaja?" Sang Qin langsung panik dan berseru, "Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi." Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba, Zuan menekan ke bawah, dan semburan lain melesat keluar. Untungnya, Zheng Dan sudah siap kali ini dan menghindarinya. Dia menyeka wajahnya dengan handuk sambil berkata sambil mendesah, "Aku benar, bukan? Jari bersinar milik kakak Zhu benar-benar hebat." Sang Qin mengangguk. Rasa berat dan bengkak itu telah hilang, dan dia merasa lebih rileks dari sebelumnya. Zuan menarik jarinya dan berkata, "Ini seharusnya cukup untuk hari ini. Aku akan membantumu lebih sering di masa depan. Jika kamu membiarkan ini menumpuk di dalam dirimu, kamu akan mudah sakit demam." "Baiklah," kata Sang Qin. Wajahnya memerah, tetapi sebenarnya dia diam-diam menantikannya. Zheng Dan menatapnya dengan sedikit curiga, lalu bertanya, "Mengapa kamu tahu banyak tentang wanita? Apakah kamu sudah pernah punya anak sebelumnya?" Pengetahuan medis pada dasarnya saling berhubungan, Zuan bergumam sambil berpikir dalam hati, "Ilmu pengobatan di duniaku sebelumnya begitu maju, aku dapat menemukan sendiri beberapa hal tanpa harus mengalaminya secara langsung." Zheng Dan baru saja berkomentar santai. Setelah sekian lama bersama, dia tentu tahu bahwa dia tidak punya anak lain. "Sekarang setelah kita selesai dengan masalah utamanya, mari kita lanjutkan obrolan kita," kata Zheng Dan sambil memegang tangan Zuan dan berbaring di tempat tidur. "Sudah lama sekali sampai-sampai kamu merasa sedikit asing." Sang Qin langsung merasa sedikit malu. Dia berbisik, Dan, ini kamarku. Jadi bagaimana? Bukankah kamu punya banyak hal yang ingin kamu katakan padanya? Kita bisa bertanya bersama, kata Zheng Dan, dia tampak tidak keberatan dan menyeretnya juga. Zuan mulai merasa sedikit pusing. Ia berkata, ini tidak akan terlalu baik untuk harga diri klan Sang. Putri dan menantunya telah begitu cepat terpikat. Baik atau buruk, ia setidaknya harus berpura-pura di permukaan. Mengapa tidak terlalu bagus? Tuan Sang berharap kalian berdua bisa lebih dekat dan memiliki anak lagi sesegera mungkin, gerutu Zheng Dan. Dan gelombang, Sang Qin memprotes. Dia adalah seorang wanita muda yang tiba-tiba dipaksa menjadi seorang ibu.
Dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri secara mental, jadi kulitnya sedikit lebih tipis dari Zheng Dan. Zuan juga merasa itu masuk akal. Hubungannya dengan Sang Qin agak canggung saat ini, jadi mereka perlu lebih dekat satu sama lain. Maka, mereka semua berbaring di tempat tidur. Sang Qin meringkuk di sudut, jantungnya berdebar kencang. Sementara itu, Zheng Dan tidak memiliki banyak keraguan dan tentu saja bersandar pada Zuan. Para kekasih yang penuh gairah ini yang telah lama berpisah tentu saja memiliki banyak hal untuk dikatakan. Awalnya, Sang Qin masih sedikit gelisah, tetapi dia segera merasakan suasana yang nyaman dan berangsur-angsur rileks. Mereka bertiga ngobrol tanpa henti tentang apa saja. Mereka menemukan hal-hal yang menyenangkan dan santai untuk dibicarakan, dan perlahan-lahan tertidur begitu saja. Keesokan paginya, Sang Qin adalah orang pertama yang bangun. Ia melihat dirinya meringkuk seperti anak kucing dalam pelukan Zuan dan langsung merasa sangat malu, tetapi ia juga merasa sangat nyaman. Ia mengira akan terjadi hal lain pada malam sebelumnya, tetapi kakak Zu adalah pria sejati. Mungkin karena dia tahu bahwa aku mudah malu karena dia begitu hormat padaku. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihat laki-laki di sebelahnya. Iklan oleh Pub Future, ini adalah ayah dari putriku. Dia sangat tampan. Saat dia memperhatikannya, dia tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Tiba-tiba, Zuan seperti merasakan sesuatu dan membuka matanya. Dua pasang mata saling menatap. Sang Qin tidak bisa terus menundukkan kepalanya, tetapi dia juga tidak bisa mengangkat kepalanya. Pada saat itu, pipinya mulai memerah. Dia segera bangkit dan berkata, "Aku akan keluar untuk melihat Sisi dulu." Namun, Zuan memegang pinggangnya dan mendekatkannya, lalu menciumnya. Sang Qin mengerang, dan seluruh tubuhnya melemah. Dulu, karena canggung dan memalukan, mereka melakukannya sepenuhnya dalam kegelapan. Ini adalah pertama kalinya mereka berciuman di siang bolong. Ketika dia merasakan bahunya yang lebar dan kuat, dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya membanjiri dadanya. Namun, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia mendorong Zuan dengan cemas dan berbalik untuk merapikan pakaiannya. Zheng Dan memperhatikan mereka berdua dengan mata terbelalak dan senyum ambigu. Dia berkata, siapa yang berteriak tidak menginginkannya. Namun, dia malah diam-diam menuruti keinginanku saat aku sedang tidur. Dan gelombang, Sang Qin memprotes, merasakan giginya sedikit sakit karena terlalu keras mengatupkannya. Dia menerkam dan berkelahi dengan saudara iparnya. Ketika melihat pemandangan indah di depan matanya, Zuan merasa sangat sulit untuk menahannya. Dia berdiri dan pamit terlebih dahulu, kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa menahan diri. Dia masih harus mengurus hal-hal penting hari ini. Namun, dia bermain dengan putrinya yang menggemaskan terlebih dahulu. Ketika melihat senyumnya yang menggemaskan, dia langsung merasa sangat nyaman dan hangat. Ketika dia meninggalkan halaman belakang, dia kebetulan bertemu dengan Sang Hong, yang sedang memukul pinggulnya sendiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah paman yang terhormat melukai pinggangmu? Haruskah aku membantumu? Tidak perlu, kata Sang Hong, wajahnya memanas. Hanya saja aku sudah bertambah tua, jadi pinggangku tidak bisa diandalkan. Ketika dia melihat penampilan Zuan yang segar dan energik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan iri, masa muda masih yang terbaik. Reaksi aneh Sang Hong membuat Zuan bingung. Mereka bertukar beberapa patah kata lagi, lalu dia menuju Gunung Yukuan. Sang Qin telah menyebutkan pada malam sebelumnya bahwa akan lebih baik untuk bersembunyi di akademi untuk sementara waktu, jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk mencari orang yang disebutkan oleh sang perajin dalam kata-kata terakhirnya. Begitu dia menemukan cucu kekaisaran dari generasi sebelumnya dan menyampaikan pesan kepadanya, dia akan menyelesaikan tugas perajin. Setelah tiba di akademi, ia mendapati bahwa keadaan di sana sama seperti biasanya. Akademi itu ramai dengan aktivitas dan sangat hidup. Para siswa terus-menerus mendiskusikan masalah akademis, wajah mereka memerah karena perdebatan. Zuan dipenuhi kekaguman. Sang peraih pusaka itu mungkin sengaja mengurangi pengaruhnya sendiri, jarang menunjukkan dirinya. Urusan akademi, baik besar maupun kecil, dilakukan melalui aturan dan regulasi khusus, jadi tidak akan ada masalah hanya karena satu orang menghilang.
Sebaliknya, hilangnya Zhao Han telah membuat seluruh ibu kota menjadi kacau. Meskipun Zhao Han lebih kuat, jelas pola pikir tanpa pamrih sang peraih pusaka itu yang lebih mengagumkan. Dia tidak berhenti di tengah jalan dan langsung menuju puncak gunung. Dia tidak ingin bertemu dengan murid-murid sang pemberi persembahan, karena itu akan menyebabkan banyak penundaan. Dengan cincin ibu jari hiasan sang pemberi persembahan, formasi pertahanan di sepanjang jalan langsung membiarkannya lewat. Dia dengan cepat mencapai puncak gunung. Saat dia melihatnya, dia merasa bahwa itu tampak sedikit lebih suram daripada sebelumnya. Tampaknya dengan kepergian sang pemberi persembahan, bunga-bunga yang telah dia tanam dengan sangat cermat ini juga merasakan sesuatu. Dia terus maju dan mendorong pintu-pintu gubuk bambu itu hingga terbuka. Dia menatap bagian kosong di dinding. Dulu ada lukisan seorang wanita yang tergantung di sana, yang kemungkinan besar adalah saudara ipar yang sangat disayangi oleh sang pembawa pesan perdamaian. Namun, lukisan itu telah dihancurkan oleh Zhao Han di puncak emas. Ia merasa sedikit putus asa, tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ia berbalik dan melihat seorang pelayan tua berdiri di ambang pintu sambil membawa sapu. Ketika pelayan itu melihat cincin di jari Ibu Zuan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah. Tampaknya pada akhirnya sang pemberi persembahan tetap gagal. Zuan berkata dengan serius, "Saya berjanji kepada utusan ini bahwa saya akan membantu menemukan cucu kaisar dari dinasti sebelumnya." Dia bilang kamu akan mengetahuinya. Pelayan itu menatapnya dalam-dalam, lalu bertanya, "Apakah kamu tahu siapa cucu kaisar itu?" Bab 1890, Hubungan yang bernasib buruk. Saya berharap bisa mendapatkan bimbingan dari senior, kata Zuan, meski dalam hatinya dia mengumpat. Apakah saya masih akan bertanya jika saya tahu? Baiklah, bolehkah aku bertanya siapa nama marga senior yang terhormat? Tanya Zuan, siapa nama keluargamu? Aku sudah lama lupa namaku. Saat ini, saya tidak lebih dari orang tua yang tidak punya nama, kata pelayan tua itu sambil melambaikan tangannya. Zuan menyesal, tanpa nama, mungkinkah dia sesepuh agung yang tersembunyi? Tuan muda, silakan duduk, kata pelayan tua itu sambil menyingkirkan sapu. Kemudian, ia menemukan ketel dan menyiapkan teh. Ia berkata perlahan, meskipun dinasti Zhou agung kuat, fondasinya sebagian besar dibangun selama dinasti Meng. Alasan mengapa dunia dinasti Meng yang ditakutkan oleh klan Zhao sebagian besar terletak pada kenyataan bahwa kehidupan generasi kedua dan ketiga terlalu pendek. Anak-anak mereka tidak terlalu sehat dan hanya bisa naik tahta di masa kanak-kanak, sehingga menimbulkan banyak keraguan dan skeptisisme dari orang-orang mereka. Secara bertahap, orang-orang klan Zhao mengambil alih dan merebut dunia dari mereka. Meskipun sang pembawa anugerah berasal dari klan kekaisaran dinasti Ming, ia akhirnya jatuh cinta pada permaisuri kaisar generasi kedua, yang merupakan saudara iparnya. Itulah sebabnya ia selalu ditekan dan dijaga oleh klan kekaisaran dinasti Meng. Karena kecewa dengan hilangnya harapannya, ia hanya bisa melepaskan perasaan itu. Zuan mendesah dalam-dalam saat mendengarkan cerita itu. Mencintai seseorang yang tidak seharusnya dicintai seringkali berakhir dengan tragedi. Ketika hal-hal menyentuh prinsip-prinsip dasar etika dan moralitas, itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh kekuatan manusia. Juga orang-orang tidak dapat bertindak seperti tokoh utama dalam novel fiksi yang dapat mengikuti kata hati mereka. Selain itu, meskipun mereka adalah tokoh utama, mereka masih harus menghadapi potensi serangan balik dari web. Pelayan tua itu menuangkan secangkir teh hangat untuk Zuan, sambil berkata, ini adalah Sparrow Tongue Silverhair, sesuatu yang bahkan tidak ingin diminum oleh seorang pelayan. Tuan muda mendayung dengan minuman yang nikmat hari ini. Zuan mendengarkan dan mencicipinya. Tehnya memang memiliki aroma yang sederhana dan elegan. Bahkan ada sedikit zat alami dalam minuman itu. Tak heran jika pembawa acaranya sangat menghargainya. Akan tetapi, ia benar-benar tidak dapat memahami apa yang luar biasa darinya. Pokoknya, yang terbaik pun cuma bunga peoni yang dikunyah di mulut sapi. Ini masih tidak lebih baik dari teh susu di duniaku sebelumnya atau air bahagia yang membuatku gemuk dan tertutup. 1. Pelayan tua itu melanjutkan, sang peraih anugerah itu mengembara ke seluruh dunia pada saat itu. Ketika dia mengetahui bahwa kekaisaran telah direbut, meskipun dia tidak senang, dia tahu bahwa klan Chen yang direbut hanya masalah waktu.
Dia pikir itu adalah kehendak surga, jadi dia dengan cara tertentu menerima nasibnya. Bersama dengan perlakuan baik klan Zhao terhadap sang peraih anugerah yang melampaui perlakuan dinasti Meng, dia hanya diam-diam membiarkan hal itu terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, sang peraih pusaka secara tak terduga menemukan bahwa sebenarnya ada rencana rahasia di balik kematian dini 3 generasi kaisar berturut-turut. Akan menjadi hal yang lain jika itu terjadi pada orang lain, tetapi kaisar yang ditipu adalah putra dari wanita yang dicintainya. Sang peraih pusaka tidak bisa begitu saja mengabaikannya dan diam-diam menyelidiki masalah tersebut sejak saat itu. Akhirnya, ia menemukan bahwa semua pangeran itu telah dilukai secara diam-diam oleh klan Zhao, dan itulah sebabnya mereka meninggal lebih awal. Meski begitu, tidak ada tembok yang tidak bocor di dunia ini. Mungkin karena kasihan atau khawatir mereka akan dibalas dendam, tetapi dua kasim rendahan yang mengurus masalah ini diam-diam menggantikan salah satu pangeran dan mengusirnya dari istana. Dengan begitu, mereka akan merasa aman dan tidak akan dibungkam. Iklan oleh Pub Future. Semua pihak hidup rukun selama bertahun-tahun, tetapi karena penyelidikan sang pembawa pusaka, masalah ini juga diketahui oleh klan Zhao. Kedua belah pihak mulai menyelidiki apa yang telah terjadi. Ternyata, pangeran itu menikahi seorang wanita dari kalangan rakyat jelata dan melahirkan anak-anak. Namun, mungkin karena takut akan apa yang telah dideritanya di tahun-tahun sebelumnya, ia pun tidak berumur panjang. Setelah meninggalkan seorang anak, ia meninggal sebelum waktunya. Zuan bertanya, jadi, apakah orang-orangmu pada akhirnya berhasil menyelamatkan cucu kekaisaran itu atau tidak? Meskipun lelaki tua itu meremehkannya, dia dapat membayangkan betapa intensnya pembantaian dan pertarungan akal itu. Pelayan tua itu menatapnya tajam, lalu berkata, pemberi persembahan itu terlambat selangkah. Para antek klan Zhao telah menemukan anak yatim dan janda itu. Mereka membunuh ibu yang malang itu, tetapi ketika mereka hendak membunuh sang pangeran, di saat-saat genting, pemberi persembahan itu berhasil menyelamatkan cucu kekaisaran itu tepat waktu. Sayangnya, cucu kekaisaran itu sudah dikenai pembatasan yang berbahaya. Bahkan jika dia diselamatkan, dia tidak akan bisa memiliki keturunan lagi, sehingga tidak lagi menjadi ancaman bagi dinasti klan Zhao. Pelayan tua itu mendesah. Ekspresi Zuan berubah. Dia bertanya, apa jenis larangan itu? Telapak tangan pemutus nadi yin yang agung, kata pelayan tua itu perlahan. Zuan tercengang saat mendengar itu. Ekspresinya bahkan sedikit memucat. Pelayan tua itu melanjutkan, karena cucu kaisar masih muda dan tubuhnya terlalu lemah, sang pemberi persembahan tidak dapat membatalkan larangan ini. Untuk menipu antek-antek klan Zhao, ia hanya dapat memalsukan bukti dan membuatnya tampak seolah-olah cucu kaisar telah meninggal. Kemudian, dia membawa cucu kekaisaran itu ke kota Bright Moon ke sebuah rumah tangga bermarga Zhu untuk menitipkannya di bawah asuhan mereka. Awalnya, dia memutuskan bahwa dia tidak akan memaksa anak itu untuk terlibat dalam perjuangan keluarga kekaisaran lagi dan dia akan menjalani hidupnya dengan bahagia, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, anak itu akan tetap datang ke ibu kota. Dia tidak hanya telah membatalkan larangannya, dia bahkan telah membalikkan ibu kota. Zuan terdiam. Dia merasa seolah-olah ada yang menginjak-injak hatinya saat ini. Dia hanya ingin menonton drama ini dengan popcorn di tangan, tetapi dia malah menjadi popcorn itu. Dia bahkan berulang kali bertanya kepada jurusita di ruang bawah tanah rahasia, dan jurusita itu berkata bahwa dia bukan cucu kekaisaran. Si rubah tua itu sungguh-sungguh merencanakan sesuatu yang jahat padaku. Pelayan tua itu melanjutkan, pembawa persembahan merasa bahwa semua ini adalah takdir. Ia merasa bahwa takdir klan Chen masih belum berakhir. Ia menetapkan tekadnya mengenai banyak hal yang sebelumnya ia ragukan. Zuan tetap diam. Jadi ternyata penyerangan di Gunung Valet itu semua karena dia. Itulah sebabnya sang peraih anugerah telah mengambil keputusan. Dia bertanya-tanya apakah dialah penyebab kematian peraih anugerah itu. Pelayan tua itu membungkuk hormat kepada Zuan ketika dia sampai di titik itu, sambil berkata, Tuan muda seharusnya sudah tahu identitasmu sekarang, kan? Orang tua ini memberi hormat kepada cucu kaisar. Pikiran Zuan benar-benar kacau. Dia berkata, kata-kata saja tidak berarti banyak. Sang pemberi persembahan dengan jelas mengatakan bahwa aku bukanlah cucu kaisar. Apakah kau punya bukti?
Saya rasa sang pembawa pesan khawatir Anda tidak akan mampu menangani semua ini saat itu, jadi itulah sebabnya dia mengatur skenario ini, jawab pelayan tua itu perlahan. Sebagai bukti, kecuali dia ada di sana, tidak mungkin dia tahu bahwa Anda telah menggunakan Grid Yin yang Pulse Severing Palm terhadap Anda sebelumnya. Siapa yang tahu bagaimana kalian mengetahui hal itu? Apakah ada bukti lain? Tanya Zuan, meskipun sebenarnya dia sepenuhnya yakin. Dia akhirnya tahu mengapa meskipun dia dan sang pemberi persembahan belum pernah bertemu sebelumnya, pihak lain telah mengambil inisiatif untuk membantunya dalam skandal Putri Mahkota. Kemudian, sang pemberi persembahan juga secara misterius bersikap baik padanya. Adapun bukti lainnya, pelayan tua itu melanjutkan dengan perlahan, tertegun. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang akan menolak identitas klan kekaisaran. Itu, demi mencegah berita tersebar dan demi keselamatanmu sendiri, sang pembawa persembahan memastikan untuk menghapus apapun yang dapat membuktikan identitasmu. Iklan oleh Pub Future, Zuan mendengus. Kalau begitu, itu sama saja dengan tidak ada bukti. Dia adalah seorang transmigrator sejati yang ingin menjalani kehidupan tanpa beban. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah rumit seperti itu dari generasi sebelumnya. Pelayan tua itu mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, matanya tiba-tiba berbinar. Dia berkata, benar, orang-orang yang bersekongkol melawan pangeran sebelumnya termasuk tabib istana Ma'an, serta Kasim kecil, Wei kecil dan Mi kecil. Mereka seharusnya memiliki beberapa petunjuk, tetapi orang-orang itu tampaknya semuanya telah menghilang. Zuan terkejut. Wei kecil dan Mi kecil kemungkinan merujuk pada Wei dan Mi tua, kan? Ketika dia membandingkan usia mereka, tampaknya usia mereka cocok. Dia tidak menyangka mereka berdua memiliki hubungan yang begitu dalam dengannya. Mereka telah meninggalkan kantong penyimpanan saat itu, tetapi dia tidak pernah bisa melepaskan batasan mereka. Dia bertanya-tanya apakah ada beberapa petunjuk di dalamnya. Ma'an mencoba menyakitiku saat itu juga, dan akhirnya malah terbunuh. Ini benar-benar terasa seperti sesuatu yang ditentukan oleh takdir. Jika orang-orang itu tidak hilang, mereka sudah meninggal. Orang mati tidak bisa bersaksi, kan? Jawab Zuan, tetap tidak terpengaruh saat dia menyiratkan bahwa dia tidak ingin menerima bagian karma ini. Apa hubungannya masalah cucu kaisar klan Chen dengan aku, Zuan? Pelayan tua itu berkata dengan serius, orang-orang itu tidak dapat ditemukan, tetapi masih ada satu orang lagi yang masih hidup yang bersekongkol melawan cucu kaisar. Anda dapat memperoleh informasi darinya. Siapa? Zuan menjawab secara refleks. Asisten rahasia sekretariat kekaisaran, ayah dari putri mahkota saat ini, Biki, kata pelayan tua itu perlahan. Zuan terdiam. Benar-benar terjadi apa yang paling ditakutkan seseorang pada akhirnya. Sesaat sebelumnya, dia mengasihani sang perawan, merasa bahwa dia menyukai seseorang yang seharusnya tidak dia sukai, sehingga akhirnya terbelenggu oleh moral yang tidak dapat dilampauinya. Mengapa hal serupa tiba-tiba terjadi padaku? Ayah Bilinglong ternyata adalah musuh yang telah membantai keluargaku. Sialan semuanya. Zuan tiba-tiba berdiri dan berkata, baiklah, tidak perlu bagimu untuk memberitahuku lebih banyak tentang hal-hal ini. Aku tidak peduli apakah apa yang kamu katakan tentang cucu kekaisaran itu benar atau tidak. Aku memiliki hidupku sendiri, dan aku menjalani kehidupan yang bahagia. Aku tidak ingin menanggung nasib orang lain. Jika kamu ingin seseorang menjadi cucu kekaisaran, kamu bisa menjadi dirinya sendiri. Lucu juga jika dipikir-pikir, seorang pangeran dari dinasti yang hancur keadaannya lebih buruk daripada orang biasa. Dia tidak hanya tidak akan bisa menikmati keuntungan yang dimiliki pangeran lain, dia juga harus menerima tugas dan bahaya yang tak terlukiskan. Hanya orang bodoh yang mau menjadi seperti itu. Pelayan tua itu panik saat melihat Zuan hendak pergi. Dia bertanya, cucu kaisar, tahukah kau berapa banyak menteri yang mengorbankan nyawa mereka untuk memastikan keselamatan garis keturunan klan Meng? Selain itu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah mengorbankan seluruh hidup mereka untuk mempertahankan rahasia ini? Zuan tetap tenang sepenuhnya saat dia membalas, apa hubungannya denganku? Pelayan Anda itu terdiam sebentar. Kemudian, ia melanjutkan, bahkan jika kau tidak peduli dengan orang-orang itu, kau tidak bisa mengabaikan dendam orang tuamu sendiri, bukan? Karena pengkhianatan yang dialaminya di masa mudanya, ayahmu meninggal lebih awal.
Ibumu juga dibunuh oleh para pembunuh demi dirimu sendiri. Aku masih dengan panik melindungimu bahkan di saat-saat terakhirnya. Zuan mengernyitkan dahinya saat mendengarnya. Pada akhirnya, dia tetap tidak mengatakan apa-apa dan bersiap untuk turun gunung. 1. Air bahagia yang dikurung dalam lemak adalah soda.